Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatullahi wa salamuhu ala nabiyyil mursalin Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda wastanna bi sunnatihi waqtafa atharuhu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa hadir dalam majelis ilmu, majelis muhasabah, majelis menambahkan pengetahuan kita terhadap apa yang Allah turunkan kepada kita berupa syariatnya, untuk kemudian ilmu-ilmu tersebut kita harapkan mampu untuk menjadi wasilah kita menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan yang kita lakukan, kita harapkan ketaatan-ketaatan tersebut bisa menjadi wasilah kita untuk mendapatkan atau diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Dan dengan rahmatnya kita berharap Allah memudahkan kita untuk masuk ke dalam jannahnya Allah. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak ibu saudara-saudariku, ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, tak henti-hentinya menjadi kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan, berupa rasa tenang, dihilangkan dari diri kita rasa khawatir, dihilangkan atau dijauhkan juga dari diri kita ujian-ujian, musibah-musibah yang dengannya kita mampu untuk menjalankan ataupun kita mampu untuk menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah ini, rasa tenang, rasa nyaman, rasa nikmat untuk belajar, rasa nikmat untuk ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini ataupun beberapa hari, beberapa pekan yang dialami oleh saudara-saudari kita di belahan bumi yang lain, Palestina, kita Bapak Ibu semuanya sudah mendengar, sudah membaca, sudah melihat mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kezaliman oleh bangsa Israel, orang-orang Yahudi yang membuat kaum muslimin di Palestina merasa
tidak tenang, merasa kemudian bahkan mengalami musibah, mengalami ujian yang bertubi-tubi, bukan hanya menimpa pada diri mereka, tetapi menimpa pula kepada keluarga mereka, istri suami mereka, anak-anak mereka, bahkan tidak jarang anak-anak bayi yang masih kecil yang tidak memiliki dosa pun mereka mendapatkan kezaliman dari musuh-musuh Allah. Maka Bapak Ibu rahimanarahmakumullah, sembari kita mendoakan mereka supaya Allah menurunkan pertolongan dan kemenangan kepada orang-orang muslimin di Palestina, kita pun bersyukur bahwa hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rasa nyaman, rasa tenang, khusyuk dalam ibadah, kemudian fokus dalam belajar, dalam menimba ilmu. Kita harapkan nikmat-nikmat itu bisa kita maksimalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dari nikmat-nikmat atau ikhtiar kita menjalankan ketaatan kepada Allah, Allah memberikan tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lain sebagai bentuk syukur kepada kita. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini insyaallah kami akan melanjutkan kajian tafsir yang biasa disampaikan di pekan pertama, yang biasanya disampaikan oleh Al-Ustadz Alfan nggih, Pak Bu nggih. Insyaallah di kesempatan ini kami akan melanjutkan pembahasan yang beliau sudah mulai. Insyaallah info ataupun kabar yang sampai kepada kami adalah sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Sebelum kita masuk pada pembahasan tafsirnya, terlebih dahulu sebelum kita membaca tafsir dari para ulama mengenai ayat-ayat ini, monggo bersama-sama untuk kemudian kita berharap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca bersama-sama, bisa kemudian mengikuti apa yang kami bacakan, kemudian diikuti, kemudian insya Allah sampai di ayat ke-7, 2 ayat insya Allah. Gitu, insya Allah. Kita baca atau saya baca, kemudian bisa diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Kita baca dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan
menjelaskan kepada kita tentang jenis manusia yang kedua. Kalau kemarin di ayat yang kedua sampai dengan kelima, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ciri-ciri jenis manusia yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang beriman. Pada ayat yang ke-6 dan ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri dari golongan manusia tipe kedua. Yaitu apa? Yaitu golongan orang-orang yang kafir. Kafir itu lawannya beriman. Beriman itu maksudnya berarti meyakini apa yang Allah turunkan, meyakini Allah dan hal-hal yang menjadi kewajiban dari keimanannya. Sedangkan kafir berarti terhalang. Kafaro itu maksudnya adalah terhalang dari dia meyakini apa yang Allah tuntunkan dari syariatnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, ya, orang kafir yang dimaksud di sini kalau kemudian dimaknai kafir itu macamnya apa saja, ada di surat Al-Bayyinah. Ada di surat Al-Bayyinah. Kepripun Bu? Pak? Depannya? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang kafir itu ada dua macam. Satu ahlul kitab, yang kedua musyrik atau musyrikin. Ahlu kitab itu adalah orang-orang yang sebelumnya diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Alkitab. Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi Allah, kemudian disebarkan kepada umatnya masing-masing. Ada kitab Zabur, diturunkan kepada siapa Bapak Ibu? Nabi Daud, nggih. Ada kitab Taurat, diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Ada kitab Injil, diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Umat-umat yang kemudian sebelumnya beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut melalui nabi-nabinya yang diutus, kemudian setelah diturunkan oleh Allah kitab yang menyempurnakan, kitab yang memperbarui kitab sebelumnya, maka ketika tidak mengimani kitab berikutnya, kitab pembaruan dari kitab-kitab yang sebelumnya, maka dia termasuk kafir dari golongan ahlu kitab. Jadi asalnya sudah beriman kepada kitab sebelumnya. Contoh, kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa yang beriman kepada Taurat, setelah diturunkan Injil kok kemudian mereka tidak mau beriman kepada kitab yang memperbarui kitab sebelumnya, maka dianggap kafir terhadap Injil. Begitu juga dengan orang-orang yang sebelumnya beriman baik itu kepada Taurat maupun kepada Injil. Setelah Allah turunkan
kitab pembaruan selanjutnya kepada nabi selanjutnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok tidak beriman, maka kemudian orang-orang tersebut maka dimasukkan juga dalam kategori kafir ahlu kitab. Sementara kategori yang kedua, golongan yang kedua adalah golongan kafir musyrik. Golongan kafir musyrik itu apa? Yaitu golongan orang-orang yang mereka itu kafir, tidak beriman kepada kitabullah, kepada Rasul, karena kemudian mereka lebih percaya, lebih meyakini terhadap hal-hal yang sifatnya muncul bukan dari langit, tapi memang dari buatan manusia itu sendiri. Patung, berhala, kemudian meyakini bahwa pohon adalah Tuhan mereka, batu besar adalah Tuhan mereka, kemudian langit, matahari, bulan, bintang sebagai Tuhan-Tuhan yang memberi pengaruh terhadap kehidupan mereka, maka ini disebut kafir musyrik. Kafir musyrik. Sedangkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir itu berarti kafir dari golongan ahlu kitab dan orang-orang musyrik, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah kamu beri peringatan terhadap mereka ataupun tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Kenapa mereka tidak akan beriman? Karena Allah menyebutkan sifat mereka di ayat selanjutnya, khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci, menutup. Khatam. Khatam itu terkunci. Allah mengunci. Kenapa kok kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut sebagai khatamun nabiyyin? Karena Nabi Muhammad adalah penutupnya para nabi. Khatamun nabiyyin, hanya panjang itu penutup. Ya. Dalam bahasa Arab, khatam juga dimaknai dengan cincin. Karena ada persamaan antara penutup dengan cincin. Cincin itu disebut cincin kalau melingkar. Kalau hanya setengah bulatan maka bukan cincin. Bando misalnya harus setengah bulatan. Maka disebut khatam itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai penutup, penguncinya para nabi. Berarti kalau sudah ada khatamun nabiyyin, berarti sudah tidak ada lagi nabi berikutnya. Nah, di sini Allah menyebutkan khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati mereka. Mereka siapa? Orang-orang kafir. Dari apa? Dari hidayah. Mengunci dari hidayah, dari kebenaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan. Wa ala sam'ihim, begitu juga Allah mengunci pendengaran mereka. Ibaratnya kalau ada hidayah masuk melalui lisan kemudian didengar, itu orang-orang kafir mendengarkan tapi keluar lagi.
masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Mending kalau masuk. Ini langsung mental. Langsung terpental. Ilmu dan hidayahnya langsung terpental. Wa ala absarihim ghisyawah. Dan pandangan atau penglihatan mereka ada ghisyawah. Ada penutup. Ada sesuatu yang menutup mata dan pandangan serta penglihatan mereka sehingga tidak mampu untuk melihat hidayah dan ilmu yang menjadikan mereka kemudian masuk dalam keadaan beriman. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka orang-orang kafir yang tertutup hatinya ini, mereka akan mendapat walahum azabun azim, mereka akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang amat berat. Ya, disebutkan bahwa azabun azim ini maksudnya azab yang berat yang kemudian menjadikan orang-orang kafir tipe ini kekal di dalam neraka. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada satu kelompok orang-orang kafir yang memang kategorinya adalah kategori orang-orang yang ketika diberikan ilmu dan hidayah kepada mereka, ini mereka tidak mau untuk mengambil hidayah tersebut, tidak dapat untuk menerima hidayah tersebut. Kenapa? Karena hati, pendengaran dan penglihatannya sudah terkunci. Allah kunci. Sehingga kemudian impactnya atau kemudian efeknya, konsekuensinya adalah mereka mendapatkan azab yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ayat 5 dan 6 ini tidak kemudian menunjukkan bahwa semua orang kafir itu memiliki ciri-ciri ataupun tertutup hati, pendengaran dan penglihatannya dari hidayah. Kalau kita melihat di ayat yang lain, di surat Al-Anfal misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul lil ladzina kafaru iyang tahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekufurannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kekufuran mereka yang sudah berlalu. Di sini berarti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada tipe atau karakter orang-orang kafir yang mana kalau dia diberikan, didengarkan atau diperlihatkan kepadanya ilmu dan hidayah, ya, ada di antara mereka yang menerima hidayah. Ada yang menerima hidayah. Artinya ayat yang ke-6 dan ke-7 surat Al-Baqarah ini menunjukkan orang-orang kafir itu di antaranya kategori pertama adalah yang tidak mau atau tidak bisa mendapatkan hidayah
sampai kemudian mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan kafir, maka dia mendapatkan azabun azim, mendapatkan azab yang berat. Tapi kategori yang kedua ada di surat Al-Anfal tadi, bahwa kalau ada di antara orang-orang kafir yang kemudian ditunjukkan kepadanya ilmu dan hidayah, kok dia kemudian beriman, maka yughfar lahum ma qad salaf, diampuni baginya dosa-dosa kekufuran yang sudah berlalu. Dan model tipe karakter orang-orang kafir yang kedua ini sudah banyak. Yang pertama juga banyak. Oke. Ada pula atau banyak pula di antara para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka sebelumnya kufur, sebelumnya kafir, ingkar kepada petunjuk atau kepada syariat yang Allah turunkan, bahkan ingkar kepada Nabi Muhammad dan kitab yang diturunkan kepadanya. Sebagai contoh besar misalnya mendapatkan hidayah dari seorang sahabat mulia bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, yang kemudian diceritakan bahwa hidayah yang didapatkan oleh Umar bin Khattab itu berawal dari kemudian kebencian yang begitu besar dari Umar bin Khattab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai kemudian beliau mengancam orang-orang yang beriman mengakui kenabian Muhammad maka akan dibunuh. Ya, diumumkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kemudian orang-orang yang mendapatkan ancaman tersebut dari Umar bin Khattab kemudian mengadukan, bagaimana engkau mau mengancam kami sedangkan adikmu sendiri dia sudah beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad. Ya. Kagetlah Umar bin Khattab yang mendengar berita itu, kemudian mendatangi adiknya bersama suaminya di rumah, sedangkan adik dan suaminya ini di rumah sedang membaca salah satu surat atau ayat yang memang di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memang benar-benar diutus oleh Allah, yaitu surat Toha. Ya. Ketika didatangi adiknya oleh Umar bin Khattab, ternyata adiknya, baik yang perempuan maupun adik iparnya laki-lakinya, suaminya, kemudian sedang membaca surat Toha, didengarkan oleh Umar bin Khattab. Di antara yang beliau dengar adalah ayat-ayat awal. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Ya. Artinya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi beban Rasul, bukan menjadi hal yang menjadikan Nabi Muhammad itu susah dan sulit. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka di ayat yang keempat menjadi puncaknya, tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ya. Al-Quran ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ya. Mendengar ayat ini dibaca oleh adiknya, maka Umar bin Khattab, karena memang terlahir sebagai orang yang pintar, orang yang cerdas, maka mendengar ayat ini, kemudian Umar bin Khattab mengatakan tidak mungkin ayat atau kalimat-kalimat yang dibaca ini adalah kalimat buatan manusia, melainkan pasti ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Tuhan, oleh Allah. Maka seketika mendengar 4 ayat yang dibacakan oleh adiknya, padahal dalam rangka untuk membaca saja, ya, mendengarkan ayat ini, Umar bin Khattab kemudian beriman, ya, beriman, kemudian menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ya, mengimani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau contoh-contoh yang lain tentang bagaimana orang-orang yang kafir itu, yang sebelumnya kafir, ketika mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah, maka dia pun bisa menjadi orang yang beriman. Oke. Ada Khalid bin Walid, juga termasuk orang besar di masa sahabat radhiyallahu anhum, yang kemudian mereka atau Khalid bin Walid ini menjadi orang yang ditakuti dalam siasat perangnya, yang bahkan sebelumnya pernah mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud, di tahun ketiga Hijriah. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang melawan kaum muslimin saat itu kocar-kacir, ya, kocar-kacir kaum muslimin karena taktik yang diambil oleh pemimpin pasukan mereka, Khalid bin Walid, ketika masih dalam kekufuran, ya. Sampai kemudian masuk Islamnya beliau, ya, hingga kemudian beliau memenangkan banyak peperangan kaum muslimin ketika kemudian beliau memimpin pasukan perang kaum muslimin. Di antara yang paling fenomenal yang sering dikenal manakala 3 pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin ketika perang Mu'tah, ketika perang Mu'tah, maka ketiga-tiganya terbunuh, sehingga kemudian ada salah seorang sahabat, ya, salah seorang sahabat bernama Thabit bin Arqam yang melihat ketiga pemimpin perang kaum muslimin sudah terbunuh, kemudian tidak ada lagi orang yang ditunjuk oleh Rasulullah berikutnya. Maka kemudian Thabit bin Arqam ini melihat bendera yang sudah tergeletak, yang sudah tergeletak, yang mana yang terakhir adalah dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib, tapi sudah terbunuh, sudah terputus kedua tangannya sampai kemudian beliau terbunuh. Maka Thabit bin Arqam ini kemudian mengambil bendera, mengambil panji
Islam, panji kaum muslimin untuk diberikan kepada Khalid bin Walid. Ya. Sehingga beliau radhiyallahu anhu mengambil tampuk kepemimpinan di dalam perang Mu'tah. Hingga akhirnya kaum muslimin yang sebelumnya kocar-kacir itu sampai kemudian dengan taktik beliau seolah kemudian terlihat banyak kanan kiri dipasang pasukan, nanti dari belakang muncul lagi pasukan lagi. Orang-orang kafir merasa bahwa kaum muslimin datang lagi, berganti orang lagi. Yang kiri ditukar ke kanan, yang kanan tukar ke kiri, nanti yang depan ke belakang, yang belakang ke depan, sehingga orang-orang kafir kebingungan. Ini kok kaum muslimin kok baru terus? Apa ada susulan? Ada shift-shift baru yang nyusul? Ya. Sehingga kemudian mental orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy itu jatuh, sehingga kemudian mereka mudah untuk dikalahkan. Dan banyak orang-orang kafir yang masuk dalam kategori yang kedua, yaitu kategori orang-orang kafir yang ketika mendapatkan ilmu dan hidayah kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, ayat ini ketika kita membaca Al-Quran kemudian membaca terjemahnya, gitu nggih, maka bagi kita yang belum memahami atau belum mendapati ilmu maupun tafsirnya, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa dari ayat ini berarti otomatis semua orang kafir tertutup hati, tertutup pendengaran, tertutup penglihatan, sehingga semua orang kafir yang lahir dalam kondisi kafir atau misalnya masuk Islam kemudian Muslim kemudian kufur, ya, semuanya dalam kategori mendapatkan azab yang pedih, azab yang berat. Nah, ayat ini berlaku kalau kekufurannya itu mereka mendapatkan ataupun menjalankan kekufurannya itu sampai kemudian meninggal, sampai kemudian mati. Maka kalau orang-orang kafir, baik itu yang kafir asli ataupun kafir murtad, yang mereka matinya dalam keadaan kafir, maka mereka masuk dalam kategori ayat ini. Adapun orang-orang kafir, baik yang kafir lahir kemudian mendapatkan hidayah, kemudian masuk dalam keimanan, maka tidak termasuk dalam kategori orang kafir ini. Atau sebaliknya, yang kemudian misalnya sebelumnya muslim murtad kemudian masuk Islam lagi, maka taubatnya ini akan menggugurkan dosa sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Anfal. Qul lil ladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekufurannya, yughfar lahum ma qad salaf, maka mereka akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Adapun kalimat a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, kamu beri peringatan atau tidak beri peringatan, ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW di antara tugas pokok, tugas utama beliau adalah sebagai nadhira, sebagai nadhiran atau pemberi peringatan, sebagai pemberi peringatan yang kemudian dengan peringatan-peringatan itu
baik peringatan yang sifatnya mengancam ketika mereka berbuat dosa dan maksiat, atau peringatan yang memang sifatnya seorang tersebut tidak mau untuk mendapatkan hidayah, maka golongan ini termasuk golongan orang-orang yang bebal atau yang enggan untuk menerima hidayah. Oke. Maka Bapak Ibu rahimana rahimakumullah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika Allah menyebutkan di awal surat Al-Baqarah ini tentang kategori atau tipe, ya, orang-orang kafir dengan kategori bahwa kekufuran mereka kalau disimpan sampai kemudian kematian mereka, maka akan mendapatkan azab yang berat, ya, menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita, ya, ingin menyimpulkan suatu hukum di dalam Al-Quran atau kemudian memberikan tafsir di dalam Quranul Karim, ya, maka para ulama memberikan wanti-wanti kepada kita, memberikan rambu-rambu kepada kita untuk tidak sembarangan menyimpulkan suatu hukum, menyimpulkan suatu perkara hanya dari 1-2 ayat saja. Ya, ini sekaligus menjadi rambu-rambu kepada kita bahwa ternyata ada di ayat yang lain yang menunjukkan tentang kategori kafir yang lain selain dari ayat yang ke-6 dan ke-7 surat Al-Baqarah. Okay. Maka memang para ulama itu mewanti-wanti kepada kita, kalau kemudian mau menyimpulkan hukum atau mau mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat yang wajib bagi seorang tersebut untuk menjadikan dia penyimpul hukum atau mujtahid atau mufassir, ya, pentafsir, maka di antara syarat yang utamanya adalah dia hafal ayat-ayat Al-Quran, ya, hafal ayat-ayat Al-Quran sehingga tadi tidak menyimpulkan hukum dari 1-2 ayat saja. Kemudian kalaupun dia tidak mengilmui atau mengetahui seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran, maka setidaknya dia memahami tafsir bukan atas kesimpulan dari cara dia menerjemah sendiri, ya, akan tetapi bagaimana seseorang mengetahui kesimpulan hukum suatu ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dari kitab-kitab tafsirnya para ulama, ya, kitab tafsirnya para ulama yang kemudian banyak kita dapatkan, banyak kemudian kita dengarkan di dalam majelis-majelis ilmu, setidaknya itu menjadi khazanah ilmiah kita supaya lebih hati-hati di dalam mentafsirkan suatu hukum. Okay. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, maka kami memberikan harapan untuk supaya dalam membaca Al-Quran itu juga dibaca juga satu persatu, ayat per ayat, supaya lebih memahamkan kita terhadap makna di dalam Al-Quran, juga membaca terjemahnya. Okay.
dalam rangka supaya pemahaman kita sedikit demi sedikit bisa kemudian menambah ilmu dan hidayah, semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam artian ini, ya, ketika kemudian kita membaca terjemah ayat itu setidaknya menjadi gambaran. Ya. Adapun kesimpulan hukumnya, maka kalau kita belum memiliki ilmu terhadap ayat-ayat tersebut, maka sebaiknya tidak langsung untuk menyimpulkan hukumnya sampai kemudian kita mendengarkan atau membaca tafsir-tafsir dari para ulama. Ya, sehingga apa? Kita tidak larut dalam kesalahan menyimpulkan atas dasar pemikiran kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.